Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan yang ada di ibadah MHI sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Sulaiman, usia 42 tahun. Saya dari Pontianak, menyaksikan kuasa Tuhan yang saya alami setelah saya mengenal waktu yang lalu yang sudah saya alami. Nah, pada awalnya terjadi pada bulan 5 pada saat ibadah kenaikan Tuhan Yesus, kita ibadah, tapi ibadahnya ibadah rumah tangga. Akhirnya setelah ibadah kita dijamu oleh saudara kita makan. Nah, setelah selesai makan, kita pulang, malamnya tiba-tiba badan saya semuanya menjadi bengkak. Nah, bengkak, akhirnya saya juga bingung kok bisa tiba-tiba bengkak. Jadi akhirnya sampai pagi hari kita ada kegiatan untuk baptis kaum saleh yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Nah, kita ikut di baptisan kolam renang. Akhirnya saya juga bantu pendeta dengan kondisi badan saya sudah bengkak, sudah gemuk, enggak seperti biasanya. Nah, akhirnya itu kita lakukan. Setelah itu hari Sabtunya kita sudah lakukan baptisan. Nah, kembali hari Minggu. Hari Minggu saya sudah tidak bisa apa-apa lagi karena setelah beberapa hari badan saya sudah semakin lemah. Nah, jadi saya uh, ada di rumah, dirawat oleh istri. Nah, jadi ketika saya mengalami hal itu, nah, hari Selasanya saya dibawa ke rumah sakit. Nah, rumah sakit yang pertama itu Agus Jam Ketapang. Nah, di sana saya dibawa, padahal kami hanya mau cek aja, check up. Nah, namun setelah dicek oleh dokter, dinyatakan harus rawat inap. Nah, harus rawat inap. Akhirnya kita rawat inap. Nah, dalam rawat inap itu saya di proses pengobatan, direkam uh, ronsen, saya di ronsen. Nah, akhirnya keluar hasil ronsen dinyatakan bahwa semua hasil ronsen itu saya baik-baik saja. Nah, saya baik-baik saja. Kita nginap di ruangan selama 4 malam. Akhirnya dokter mengatakan bahwa kondisi Bapak itu tidak apa-apa, tidak apa-apa, dan boleh pulang katanya. Nah, akhirnya kita pulang karena dokter mengatakan tidak apa-apa. Saya merasa heran, padahal badan saya kok bengkak, dokternya bilang tidak apa-apa. Gitu. Nah, di saat di Agus Jam itu juga badan saya bengkak dan saya juga sempat sesak. Akhirnya saya pakai tabung oksigen. Nah, tapi hanya 1 hari aja saya pakai oksigen. Saya sesak di situ. Akhirnya setelah dokter menyatakan kita boleh pulang, ya kita pulang. Nah, 4 hari di rumah sakit itu. Nah, setelah itu menjalani pengobatan di rumah dengan konsumsi obat yang dari dokter. Nah, setelah itu satu minggu berikutnya kembali lagi saya sakit. Nah, buang air tidak berhenti-berhenti. Akhirnya saya dilarikan ke rumah sakit Fatimah yang ada di Ketapang jam 10 malam. Nah, jam 10 malam saya dilarikan ke rumah sakit. Akhirnya di rumah sakit itu baru masuk UGD. Saya di situ diperiksa tekanan darah saya kok tiba-tiba 200. Nah, padahal ini tekanan darah saya itu hanya 150. Nah, ketika saya mendengar hal itu, saya berkata ke perawatnya bahwa mungkin alat tensinya itu salah. Nah, jadi diganti dengan alat tensinya baru, akhirnya dicek kembali darah saya 150. Akhirnya yang tadinya sudah diresepkan obat untuk diminum, darah tinggi saya enggak minum. Dokternya bilang enggak perlu minum karena darah Bapak enggak sampai 200. Nah, berjalannya waktu saya pengobatan di Rumah Sakit Fatimah, diambil darah kembali, hasil labnya menyatakan bahwa saya mengalami
ginjal bocor, protein ginjal saya keluar. Nah, protein ginjal saya keluar karena saya orang awam, jadi saya tidak mengerti bahwa apa maksudnya ginjal bocor itu. Nah, saya cerita kepada dokter ketika sebelum saya sakit, saya mengalami kalau buang air kecil itu kencing saya berbusa, berbusa sangat pekat. Nah, dokter mengatakan, nah itu tanda-tandanya. Nah, akhirnya saya dirawat di Rumah Sakit Fatimah di Ketapang selama hampir 3 minggu. Nah, dari situ saya selalu dikasih obat untuk membuang cairan. Nah, namun ketika saya dikasih obat membuang cairan itu, tubuh saya tidak merespon obat itu, sehingga cairan yang seharusnya keluar banyak, tidak banyak keluar. Nah, jadi dokter di sana mengatakan bahwa tubuh saya tidak merespon obat. Akhirnya saya sedih, sangat sedih ketika saya masih di sana. Namun ketika udah masa pengobatannya mau selesai, dokter mengizinkan kami pulang dengan catatan rawat inap, rawat jalan, rawat jalan. Akhirnya ketika belum jumpa dengan dokter untuk menyatakan kita pulang, kita tanya dulu dokternya. Nah, bagaimana ini dok? Dia mengatakan bahwa baru disampaikan fungsi ginjal Bapak tinggal 43% katanya. 43% dan kemungkinan Bapak akan cuci darah. Nah, akan cuci darah. Akhirnya saya merasa down saat itu. Merasa down bahwa, oh kok bisa terjadi sama saya. Nah, saya sedih. Nah, ketika sudah tahu diagnosa dokter bahwa ginjal saya bocor, akhirnya saya dikasih surat untuk bisa rawat jalan dan kami minta rujukan kembali karena di Ketapang itu tidak ada yang spesialis ginjal. Yang tadi itu menangani saya hanya spesialis penyakit dalam. Akhirnya kita pergi minta rujukan ke dokter untuk kita dirujuk ke rumah sakit besar. Akhirnya kita minta rujukan ke Rumah Sakit Sudarso Pontianak yang besar di Kota Pontianak. Akhirnya kita dikasih rujukan dan pada tanggal 29 Juni di Pontianak. Nah, di saat sampai di Sudarso Pontianak dari bandara, kita tujuannya akan ke Sudarso. Padahal kita sudah tahu bahwa dokternya hari itu tidak akan ada karena teman-teman mengatakan bahwa dokter spesialis ginjal ada di luar kota. Nah, jadi kita sampai di Sudarso, kita daftar administrasi. Nah, kita tanya ke petugasnya bahwa ada enggak dokter ini. Nah, puji Tuhan dokternya ada, saudara. Ada, akhirnya kita daftar, nunggu antri. Nah, ketemu kita dengan dokter spesialis ginjalnya dan ketika diperiksa, dokternya menanyakan hasil lab dulu. Nah, kalau Bapak belum ambil darah, kita tidak bisa memberikan obat katanya. Namun setelah kami berbicara bahwa kami mengatakan bahwa ada hasil lab yang dari Ketapang yang kami bawa saat ini. Nah, dokter itu meminta hasil lab karena dokter itu juga mengatakan bahwa kalau dokter ini, dokter Budi namanya yang di Ketapang ya, spesialis dalam, menyatakan bahwa penyakit Bapak cepat atau lambat akan cuci darah. Ya, jadi dokter Sony yang ada di Sudarso mengatakan bahwa oh hasil lab ini bisa kita kasih hasil lab kita yang di Ketapang. Dokter Sony mengatakan bahwa Bapak tidak perlu cuci darah. Nah, setelah dia mengatakan bahwa saya tidak perlu cuci darah, saya merasa senang. Senang, luar biasa saya senang. Nah, jadi saya sangat gembira ketika dokter mengatakan bahwa saya tidak perlu cuci darah. Jadi dia mengatakan bahwa kita terapi dengan obat saja. Nah, saya dikasih obat begitu banyak, ada 9 macam obat yang saya harus minum setiap hari. Nah, jadi saya dikasih obat oleh dokter Sony. Akhirnya selama 1 minggu saya minum obat itu, saya tidak mengalami perubahan yang
signifikan, tidak mengalami perubahan yang saya harapkan. Akhirnya dalam 1 minggu itu setelah saya konsumsi obat dari dokter, saya putuskan saya tidak konsumsi obat dokter lagi dan saya beralih ke obat herbal. Nah, obat herbal saya cari, saya suruh keluarga cari. Nah, ketemulah obat herbal yang ada di Singkawang. Nah, akhirnya saya konsumsi obat dari Sinsang yang ada di Singkawang selama 6 hari. Padahal dalam aturannya harus sampai 7 hari minumnya. Karena pagi sore kita minum sampai 7 hari. Nah, tiba di hari ke-6-nya, saya mengalami muntah darah pada jam 8 malam. Setelah saya minum obat itu, saya mengalami muntah darah. Nah, karena obat herbal itu sangat keras dan nafsu makan saya juga selama saya sakit tidak tidak timbul nafsu makan. Rasanya tidak mau makan. Nah, karena racun yang dalam tubuh saya sudah semakin banyak. Nah, jadi saya kena lambung, akhirnya saya muntah darah dan saya dilarikan kembali ke Sudarso. Nah, di dalam pengobatan di Sudarso saya masuk ke UGD. Setelah di UGD saya ditangani pada malam itu jam 12 malam. Saya baru dipindahkan ke ruang inap. Nah, berjalannya waktu di ruang inap, saya mengikuti pengobatan dokter. Tiap hari saya disuntik, tiap hari saya diminumkan obat. Nah, selama berjalannya waktu pengobatan obat itu, saya berjumpa dengan tim dari SPOS. Ya puji Tuhan, saya menyambut baik. Tim SPOS menghubungi saya melalui WA. Ya, puji Tuhan, Ibu Risde yang pertama menghubungi saya. Nah, dia berbicara tentang kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan. Nah, akhirnya saya merespon karena saya juga anak Tuhan. Nah, jadi saya selalu mengatakan bahwa semua harus kita jalani bersama dengan Tuhan. Nah, setiap kali ada doa, Ibu Risde selalu mendukung saya dengan teman-teman, Ibu Iren, Ibu Erika. Nah, itu yang saya ingat, ibu-ibu itu yang luar biasa yang selalu mendukung saya dalam doa setiap setiap video call. Nah, setiap video call kami selalu dukung dengan doa. Nah, ketika saya juga dalam pengobatan di Sudarso, mereka selalu merespon saya, mendukung saya dalam doa dan sering mengajarkan saya untuk mengatakan pada tubuh saya sudah sembuh dalam nama Yesus. Saya sudah sembuh dalam nama Yesus. Padahal saya masih mengalami yang namanya ketakutan. Nah, saya mengalami ketakutan saat itu karena saya di dalam ruangan itu banyak orang sakit. Nah, saya mengalami ketakutan, tapi didukung oleh ibu-ibu yang puji Tuhan luar biasa mendoakan saya menjadi bersemangat. Jangan takut, kata mereka, hadapi saja bersama dengan Tuhan. Nah, saya bersuka cita karena ada orang-orang yang masih mendukung saya, mendoakan saya sampai hari ini. Nah, puji Tuhan, setelah berjumpa dengan tim SPOS, saya cuci darah itu. Nah, ketika itu saya sudah didiagnosa dokter kembali, ambil darah. Hasil lab saya menyatakan bahwa saya harus cuci darah karena fungsi ginjal saya tinggal 8%. Nah, dan sudah stadium 5. Nah, pada hari itu hari Jumat. Hari Jumat saya didatangi perawatnya menyatakan bahwa Bapak harus cuci darah. Kalau Bapak tidak cuci darah, mereka tidak mau tangani lagi. Nah, karena pada saat itu saya masih berharap kepada Tuhan. Saya sangat mengharapkan mujizat Tuhan terjadi dalam penyakit saya. Nah, sehingga pada hari Jumat itu saya tidak mau tanda tangan untuk pernyataan bahwa sanggup cuci darah. Dan istri saya juga mengatakan, kita tunggu dulu. Tunggu sampai hari Senin. Nah, akhirnya hari Senin kita sudah tidak berani lagi karena sudah diancam dokter bahwa kalau tidak cuci darah semua akan selesai karena tidak ada obatnya lagi.
Akhirnya kita ambil keputusan tanda tangan, cuci darah. Nah, pada saat itu pertama cuci darah saya hari Rabu. Pertama saya cuci darah. Nah, ketika saya mau mengalami proses cuci darah, saya merasa ketakutan. Sangat takut. Nah, karena saya baru pertama ini masuk rumah sakit yang seperti ini. Saya sangat takut ketika saya harus mengalami hal yang namanya cuci darah. Nah, ketika dibawa ke ruangan HD untuk pasang CDL waktu itu, sebelum pasang itu karena di rumah sakit itu juga banyak orang yang sakit seperti itu. Istri saya mendengarkan bahwa ada pasien yang lain saat pasang CDL-nya mengalami kejang-kejang terus. Nah, kejang-kejang terus. Tapi saya itu tidak tahu, istri saya yang tahu. Nah, istri saya bawa dalam doa, ketika saya dipasang CDL, semuanya berjalan dengan baik, tidak merasa sakit. Akhirnya setelah pasang CDL, saya langsung cuci darah pertama. Nah, ketika berjalannya waktu, banyak teman di ruang cuci darah itu, karena sekali kita cuci darah, banyak orang yang ada di situ juga cuci darah. Sekitar setiap kali cuci darah itu ada 40-an orang dalam ruangan itu, karena mesinnya banyak. Nah, jadi saya merasakan cuci darah pertama itu, saya kira sakit. Nah, akhirnya saya mengikuti, dan ketika mulai cuci darah, saya merasakan bahwa biasa saja, tidak sakit cuci darah. Akhirnya saya mulai timbul semangat, saya berkata kepada Tuhan, saya jalan ini asal bersama dengan Tuhan. Nah, berjalannya waktu, tim SPOS juga selalu mendukung saya dalam doa. Setiap hari Kamis, mereka selalu mendukung saya, hubungi saya melalui video call. Nah, saya tidak pernah absen, karena saya berharap bahwa mujizat Tuhan akan terjadi pada saya. Nah, akhirnya saya selalu bersemangat. Saya mengalami proses cuci darah, dan saya puji Tuhan ada campur tangan Tuhan dalam perjalanan saya mengikuti proses cuci darah. Nah, mujizat yang luar biasa yang pertama saya alami itu ketika saya berangkat dari Ketapang ke Pontianak. Secara materi kami sangat kekurangan. Secara materi kami sangat kekurangan. Tetapi ketika kami menjalani itu, puji Tuhan, berkat Tuhan selalu mengalir. Nah, berkat Tuhan selalu mencukupkan segala yang kami perlukan. Nah, karena ayat hafalan saya sangat ingat sampai sekarang bahwa Filipi 4 ayat 19 itu mengatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Itu yang selalu saya uh, suarakan di dalam hidup saya selama saya pengobatan. Akhirnya berkat Tuhan selalu mengalir. Nah, ketika kita mengalami pengobatan sampai cuci darah yang ke-8, tiba saatnya kita akan pasang simino di tangan. Akhirnya kita pasang simino di tangan. Di situ juga saya mengalami uh, ketakutan karena akan dioperasi. Nah, akan dioperasi. Saya namanya jarum suntik, saya sangat takut. Apalagi dioperasi. Sangat takut. Akhirnya saya pasrah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi akan saya ikuti. Akhirnya saya mengikuti proses dokter. Kita dimasukkan ke ruang operasi dalam waktu hanya 1 jam, hampir 1 jam kita dioperasi di tangan pasang simino. Nah, berjalan waktu, simino terpasang. Puji Tuhan, saya semakin semangat bahwa saya berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, puji Tuhan sampai akhirnya simino bisa dipakai. Nah, namun tim SPOS tidak berhenti mendoakan saya, selalu menghubungi saya, video call selalu mendoakan saya. Saya semakin bersemangat bahwa Tuhan bekerja. Nah, ketika Simino sudah mulai dicoba untuk dipakai, pada saat itu saya mulai pakai Simino, dan setelah pakai Simino kita cek lab kembali untuk
tahu bahwa kreatinin urin saya berapa. Akhirnya saya cek, minta dokter cek. Akhirnya kreatinin urin saya dinyatakan bahwa saat itu kreatininnya masih kreatininnya 3. Nah, urinnya 176. Nah, setelah pasang Simino, akhirnya saya tidak takut lagi karena saya percaya bahwa berjalan waktu 1 minggu kita jalani, setelah itu kita belajar untuk pasrah kepada Tuhan. Akhirnya 2 minggu berikutnya lagi kita periksa lagi urin kreatinin. Akhirnya urin kreatinin saya dicek lagi. Puji Tuhan, setelah dicek urinnya menjadi 130 dan kreatininnya 1,19. 1,19. Akhirnya dokter mengatakan bahwa Bapak kita coba untuk tidak hadir 1 minggu. Nah, akhirnya saya ikuti tidak hadir satu kali pertemuan tidak hadir. Nah, di minggu berikutnya kita ambil lab lagi, cek darah lagi. Nah, cek darah, setelah dicek kembali, hasil lab menunjukkan puji Tuhan bahwa urin saya menjadi 49 dan kreatininnya 1,14. Nah, setelah kita konsultasi ke dokter, dokter mengatakan bahwa Bapak bisa HD-nya ditunda. Nah, puji Tuhan, saya bilang, benar dokter, iya. Berapa lama dokter? Bisa seminggu, bisa sebulan, bisa 2 tahun, bahkan enggak lagi Pak katanya. Cuman Bapak nanti sering datang untuk kunjungan ke HD katanya. Saya dengan sukacita menyambut berita itu bahwa Tuhan sudah bekerja dalam hidup saya. Akhirnya saya memutuskan dengan iman bahwa saya tidak cuci darah lagi. Akhirnya saya jalani tidak cuci darah lagi dalam 1 bulan. Nah, dari bulan November kemarin saya tidak cuci darah sampai sekarang bulan 12 saya tidak cuci darah. Akhirnya saya merasakan bahwa kondisi tubuh saya puji Tuhan berangsur baik. Nah, puji Tuhan berangsur baik. Saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa memang kuasa doa itu sungguh luar biasa. Kuasa doa itu memang nyata bahwa Tuhan bekerja di dalam kehidupan saya dan terlebih lagi di dalam penyakit saya. Karena banyak orang di luar sana mengatakan bahwa untuk kesembuhan kecil sekali kemungkinan untuk saya sembuh, untuk saya tidak cuci darah. Nah, banyak yang mengatakan bahwa saya akan cuci darah selama saya hidup. Tetapi semua itu saya tolak dengan darah Yesus. Saya mengatakan, saya pasti sembuh. Saya pasti sembuh. Nah, ketika saya juga membaca firman Tuhan, Yohanes pasal 11 ayat 4 itu, ketika Tuhan Yesus berbicara kepada Marta bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian. Nah, ketika saya mengimani hal itu, puji Tuhan, Tuhan bekerja bahwa saya dilepaskan dari kematian. Nah, nah, yang sangat mengintimidasi saya sebenarnya ketika saya mengikuti cuci darah, 2 hari sekali pasti ada teman-teman yang meninggal. Nah, di ruang HD itu cuci darah. Nah, puji Tuhan, ketika saya mengikuti HD, selama saya HD, saya transfusi 2 kali, 3 kantong. Nah, 2 kali karena HB saya turun. Pertama HB saya 7,2, saya harus transfusi 2 kantong. Dan yang terakhir HB saya 7,9, saya transfusi 1 kantong. Nah, puji Tuhan, Tuhan bekerja sehingga saya saat ini mengalami kuasa Tuhan. Ketika kita mempunyai harapan kepada Tuhan, jangan kita meragukan Tuhan.
Nah, kita harus selalu menyandarkan segala pengharapan kita kepada Tuhan. Buat teman-teman yang masih mengalami berbagai sakit penyakit, jangan pernah mengandalkan kekuatan kita. Mari kita andalkan Tuhan. Seperti yang saya alami saat ini, ketika saya benar-benar menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, luar biasa mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saya, sehingga sampai saat ini saya tidak cuci darah lagi. Puji Tuhan, dan ketika saya mengalami kehidupan saya sehari-hari, saya mencoba beraktivitas, namun tidak mampu betul beraktivitas yang berat. Saya mengalami aktivitas yang ringan-ringan saja dulu untuk pemulihan. Ketika saya sudah luar biasa dipulihkan Tuhan, mungkin pekerjaan saya akan saya jalankan kembali. Nah, karena saya sangat merasakan dukungan dari keluarga juga yang senantiasa mendukung saya, mulai doa, mulai materi, mereka sangat mensupport saya, mulai teman-teman, sahabat-sahabat yang selalu mendukung saya, menanyakan kabar saya bagaimana. Nah, saya selalu uh, membalas info mereka bahwa saya sudah sembuh, saya sudah sembuh. Itu yang ada di mulut saya sudah sembuh. Ketika teman-teman SPOS juga selalu mendoakan saya, mendukung saya bahwa Bapak harus beriman, mengatakan bahwa Bapak sudah sembuh. Saya mengatakan amin, amin, amin. Memang pada saat itu kondisi saya juga masih belum terlalu kuat, tapi saya berusaha mengatakan hal-hal itu dengan iman saya bahwa saya pasti sembuh. Akhirnya puji Tuhan, saya saat ini sudah sembuh berkat mujizat Tuhan yang luar biasa. Nah, jadi saya tidak takut lagi dengan hal-hal yang namanya cuci darah, karena saya sudah tidak mengalami cuci darah lagi. Karena kuasa Tuhan sudah menyembuhkan saya. Jadi saya memberikan pesan kepada Bapak Ibu yang di persekutuan MHI yang mungkin masih dalam pergumulan sakitnya. Mari serahkan penyakitmu kepada Tuhan dan perkatakan bahwa tubuhmu sudah sembuh. Dengan darah Yesus, segala sakit penyakit yang ada di tubuh kita sudah sembuh. Seperti yang saya lakukan, bahwa saya sudah disembuhkan Tuhan melalui iman saya yang percaya sesungguhnya kepada Tuhan. Puji Tuhan, mungkin itu saja kesaksian saya. Kiranya bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu yang masih dalam perjuangan melewati sakit penyakit yang saat ini dialami. Semua penyakit pasti selesai di dalam nama Yesus. Amin.
buat teman-teman yang masih mengalami berbagai sakit penyakit, jangan pernah mengandalkan kekuatan kita. Mari kita andalkan Tuhan. Seperti yang saya alami saat ini, ketika saya benar-benar menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, luar biasa mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saya, sehingga sampai saat ini saya tidak cuci darah lagi. Puji Tuhan, dan ketika saya mengalami kehidupan saya sehari-hari, saya mencoba beraktivitas, namun tidak mampu dulu beraktivitas yang berat. Saya mengalami aktivitas yang ringan-ringan saja dulu untuk pemulihan. Ketika saya sudah luar biasa dipulihkan Tuhan, mungkin pekerjaan saya akan saya jalankan kembali. Nah, karena saya sangat merasakan dukungan dari keluarga juga yang senantiasa mendukung saya, mulai doa, mulai materi, mereka sangat mensupport saya, oleh teman-teman, sahabat-sahabat yang selalu mendukung saya, menanyakan kabar saya bagaimana. Nah, saya selalu membalas info mereka bahwa saya sudah sembuh, saya sudah sembuh. Itu yang ada di mulut saya sudah sembuh. Ketika teman-teman SPOS juga selalu mendoakan saya, mendukung saya bahwa Bapak harus beriman, mengatakan bahwa Bapak sudah sembuh. Saya mengatakan amin, amin, amin. Memang pada saat itu kondisi saya juga masih belum terlalu kuat, tapi saya berusaha mengatakan hal-hal itu dengan iman saya bahwa saya pasti sembuh. Akhirnya puji Tuhan, saya saat ini sudah sembuh berkat mujizat Tuhan yang luar biasa. Nah, jadi saya tidak takut lagi dengan hal-hal yang namanya cuci darah, karena saya sudah tidak mengalami cuci darah lagi, karena kuasa Tuhan sudah menyembuhkan saya. Jadi saya memberikan pesan kepada Bapak Ibu yang di persekutuan MHI yang mungkin masih dalam pergumulan sakitnya, mari serahkan penyakitmu kepada Tuhan dan perkatakan bahwa tubuhmu sudah sembuh. Dengan darah Yesus, segala sakit penyakit yang ada di tubuh kita sudah sembuh. Seperti yang saya lakukan, bahwa saya sudah disembuhkan Tuhan melalui iman saya yang percaya sesungguhnya kepada Tuhan. Puji Tuhan, mungkin itu saja kesaksian saya. Kiranya bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu yang masih dalam perjuangan melewati sakit penyakit yang saat ini dialami. Semua penyakit pasti selesai di dalam nama Yesus. Amin.